Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Inilah benih intoleransi yang ditanamkan di tanah Indonesia. Ngaku deh. Ini saya Kristen. Nama sebutin. Nama Billy Wijaya. Oke, tanggal lahir 30 Oktober. Agama sekarang kita dihina, kita balas hina. Sekarang rumah ibadah kita dirusak. Apakah kita harus membalas dengan merusak rumah ibadah saudara kita? Katolik ya Katolik, kalau Kristen itu berarti bukan Katolik. Lebih lengkapnya pembahasan komentar kami simak setelah intro kami berikut ini. Intoleransi sering diteriakkan oleh kaum minoritas. Siapa lagi kalau bukan Kristen? Di sini kami tidak ingin menyerang atau menyalahkan saat mereka sudah mulai berteriak di jalanan, bahkan menyalahkan ke pemerintahan dan kepolisian. Tapi di sini kami ingin membuka mata dan melihat benih intoleransi yang ditanam oleh agama Kristen ini. Contohnya seperti bapak ini, yang mana dia adalah seorang Kristen tetapi menyamar sebagai Muslim. ngaku deh. Ini saya Kristen. Nama sebutin. Nama Billy Wijaya. Oke, tanggal lahir 30 Oktober tahun 1987. Oke, agama Agama Kristen. Kristen. Kenapa milih pura-pura menjadi Islam? Emang udah masuk Islam, cuman nggak ada yang ngajarin saya. Kenapa pura-pura masuk Islam? Minta bantuan sih. Sama orang Islam. Jadi kamu ngomong jangan pelin-pelan, ya. Kamu ini bukan orang Muslim, ya. Ngaku-ngaku Islam, dites bacaan sholat nggak bisa, wudu juga nggak bisa, ya. Ketangkep basah sama DKM, ya. Udah berapa lama kamu jalanin begini? Udah lama sih. Berapa tahun? Dari tahun berapa? Ada 5 bulanan lagi gitu. 5 bulanan, jujur tuh. Ya, setelah ini lu masih mau ngelakuin ini lagi? Ya, jadi orang ini ditemukan di dalam tasnya yang biru ini, ya, berbagai macam dokumen-dokumen yang diindikasikan palsu, seperti dokumen akta baptis dari dari Sinode. Kemudian ditemukan juga akta masuk Islam dari MUI yang diduga juga palsu, hanya print-printan seperti biasa. Kemudian disertai dokumen-dokumen surat pengantar serta surat penderita HIV positif. Bapak ini seorang Kristen yang menyamar sebagai seorang Muslim, entah tujuannya apa ya sahabat official, namun disebut sebagai peminta-minta. Akan tetapi dari sejumlah yang ditemukan di dalam tasnya terdapat dokumen gereja yang terindikasi palsu atau fiktif. Sudah jelas ya dirancang palsu sebagai antisipasi jika bapak ini terciduk oleh umat Islam, maka tidak ada nama gereja yang malu karena sudah mengutus bapak ini. Tetapi satu hal yang perlu agama Kristen tahu nih, bahwa bapak ini beragama Kristen. Katolik ya Katolik, kalau Kristen itu berarti bukan Katolik. Apapun denominasinya, baik Katolik, Ortodok, ataupun Kristen, sudah pasti Bapak Kristen ini membawa nama kekristenan, agama yang menyembah Yesus. Siapa lagi? Dan orang-orang seperti Bapak yang satu ini, yang merupakan sumber benih intoleransi yang sesungguhnya, karena banyak orang-orang Kristen yang melakukan hal semacam ini, yang malah terindikasi sebagai misionaris. Jadi percuma ya, kalau kalian itu berteriak di sepanjang jalan sebagai agama minoritas yang tertindas dan mencari keadilan. Tidak mungkin kita ke Padang, Pak. Tapi Padang ini adalah bagian daripada NKRI. Sukabumi adalah bagian daripada NKRI. Pulau Jawa adalah bagian NKRI. Makanya kita punya Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kasus yang ketiga atau yang pertama, tapi ini sudah kasus yang keribuan kali mungkin. Sejak dulu kita meneriakan ketika agama kita dihina, ketika rumah ibadah kita dihancurkan. Tapi negara diam. Apa yang terjadi dampak dari penghinaan terhadap agama Kristen?
muncullah apologiat seperti Levis. Apakah itu yang kita inginkan? Ya kan? Agama sekarang kita dihina, kita balas hina. Sekarang rumah ibadah kita dirusak. Apakah kita harus membalas dengan merusak rumah ibadah saudara kita? Itu yang kita tidak inginkan. Persoalan di negara ini yang selalu saya katakan, bukan hanya persoalan intoleran, utamanya adalah penegakan hukum. Sebelum menyalahkan penegakan hukum di Indonesia, sebaiknya benahi dulu lah benih intoleransi dari agama kalian sendiri yang sudah menyamar seperti yang dilakukan oleh para misionaris yang banyak terciduk oleh umat Islam. Contohnya, seperti inilah yang perlu diwaspadai oleh Muslim. Jadi, benih intoleransi seperti ini dululah yang seharusnya dibenahi di agama kalian. Kenapa harus menyamar sebagai Muslim dengan alasan meminta-minta? Padahal ada tujuan besar sebagaimana kita tahu, ingin membaptis segala bangsa, sehingga agama kalian itu diwaspadai. Yang pada akhirnya, kalian sendirilah yang susah membangun gereja, beribadah menjadi tidak nyaman, hingga berteriak di jalanan dan mulai menyalahkan siapa saja. Bapak-bapak polisi ini akan dianggap pelanggar HAM. Bapak ini dipersenjatai. Bapak ini pegang pistol. Pegang sebagai alat negara, harusnya melindungi rakyat, khususnya melindungi kaum minoritas, yaitu agama Kristen, tempat ibadah. Ini bukan persoalan izin, Pak. Ini pengerusakan, ini penganiayaan. Bahkan tadi dikatakan oleh teman saya, ada yang meninggal karena dipersekusi. Kalau kepolisian, kalau TNI diam, berarti sama saja polisi dan TNI itu melanggar HAM. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kasus-kasus ini seperti ini dibiarkan, itu sama saja saya mau katakan TNI Polri melanggar HAM di negara ini. Inilah anehnya agama tetangga ini ya. Padahal benih intoleransi itu justru dari agama mereka sendiri yang menanamnya hingga tumbuh menjadi pohon intoleransi hingga dahan dan rantingnya mengusik umat Islam. Di saat umat Islam memotongnya, mereka malah berteriak mencari keadilan di jalanan. Bahkan hal serupa juga terjadi di dalam kitab mereka sendiri saat Sang Pencipta Allah yang Maha Esa bersuara, berkata atau berfirman di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya para ahli kitab itu mengubah, menambahkan, dan mengurangi perkataan Allah di dalam kitabullah. Padahal faktanya ada, tetapi mereka malah menyalahkan Islam. Oleh karena itu kalau berkembang opini yang mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu palsu, barangkali yang menuduh Alkitab kita palsu itu mereka tidak memiliki bukti-bukti sejarah setua Alkitab dari kitab suci mereka sendiri. Yang menambahi dan mengurangi kitab-kitab dalam Bible ternyata dari kalangan mereka sendiri. Padahal ada ancamannya pada Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Inilah urutan kronologis munculnya denominasi Kristen adalah sebagai berikut. Pertama, Katolik muncul pada abad ke-1 Masehi, memiliki Bible dengan jumlah 73 kitab. Kedua, Ethiopia muncul pada abad ke-4 Masehi, memiliki Bible dengan jumlah 81 kitab. Ketiga, Ortodoks muncul pada abad ke-5 Masehi, memiliki Bible dengan jumlah 78 kitab. Keempat, Protestan muncul pada abad ke-16 Masehi, memiliki Bible dengan jumlah 66 kitab. Berdasarkan urutan tadi, bahwa Katolik adalah denominasi Kristen tertua yang muncul lebih awal pada abad ke-1, jadi Anda dapat mengetahui dengan jelas siapa yang menambahi dan siapa yang mengurangi kitab-kitab dalam Bible. Jadi begitulah mereka, ibarat mencuri, ketangkap basah, tetapi tidak mau mengakui, malah menyalahkan orang lain. Kalau kekristenan itu benar, seharusnya seluruh jumlah kitab suci itu diakui dan kekristenan menjadi satu barisan dan satu kitab suci seperti umat Islam, bukan malah terbagi-bagi dalam denominasi. Bahkan sampai sekarang, Bambang Nursena pun belum bisa memutuskan mana yang benar di antara jumlah kitab suci itu. Dia malah menyalahkan firman Allah di dalam Al-Quran seperti pendemo Kristen yang mencari keadilan dengan menyalahkan umat Islam. Kan aneh. Padahal Allah punya hak. Karena itu Taurat, Zabur, dan Injil itu merupakan kitab-kitabnya yang diturunkan. Jika dirubah dan ditambah, Allah berhak bersuara dan mengumumkannya. Makanya Allah mengumumkan di dalam Al-Quran bahwa ahli kitab itu mengurangi dan menambah perkataan Allah yang ada di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Sekiranya mereka tambah itu undang-undang yang sudah ditetapkan Republik Indonesia, sudah pasti akan mendapatkan hukuman dunia.
Tapi ini kitabullah, mereka akan mendapatkan hukumannya di akhirat nanti pastinya. Nah, kalau kalian mengerti firman Allah yang satu ini, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, kami tidak membuat kerusakan. Karena pada sebenarnya mereka lah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak mau mengakui apalagi menyadarinya. Contohnya seperti Kristen yang sudah menyamar ini. Sehingga tumbuh pohon perusak yang berbuah intoleransi dan mereka juga yang menambah dan mengurangi isi kitab sucinya. Tapi mereka tidak menyadari. Jadi kesimpulannya, apakah Islam benar jika dikaji secara historis dengan dalil dan fakta? Jawabannya ada pada keputusan kalian sendiri. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.